Jangan lupa klik tombol subscribe. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa GR Stories dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya setelah sekian lama, beberapa minggu kemarin kita tidak berjumpa. Alhamdulillah, pada kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam sebuah video yang insya Allah mudah-mudahan penuh dengan kemanfaatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa GR Stories, pada saat ini kita sedang memasuki era baru di mana disebutkan dengan istilah new normal life. Tapi saya nggak tahu apa artinya new normal life itu. Kalau secara bahasa mungkin new itu baru, normal itu ya normal, life itu kehidupan. Berarti kehidupan normal yang baru. Tapi apapun itu, apapun namanya, saya tidak ingin membahas tentang new normal life karena saya tidak paham apa yang dimaksud dengan new normal life yang sebenarnya. Karena sesuatu yang tidak kita pahami, sebisa mungkin kita hindari untuk membahasnya. Kecuali kalau kita benar-benar paham terhadap hal itu, baru boleh kita membahas. Saya tidak ingin membahas tentang new normal life, tapi saya kepengen sedikit bercerita, kepengen sedikit memberikan informasi bahwa corona masih ada sekarang. Corona masih semakin meluas bahkan di Indonesia ini. Akan tetapi kembali kita tidak perlu takut kepada corona, kita tidak perlu takut terhadap virus apapun. Yang perlu kita takut adalah ketika kita lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita takut adalah ketika kita biasa-biasa saja ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita takuti adalah penyakit yang mungkin atau bahkan jauh lebih berbahaya daripada virus apapun di muka bumi ini adalah perasaan merasa paling benar sendiri. Suatu ketika dulu diceritakan terjadilah sebuah perkumpulan antara Raja Iblis dengan bala tentaranya. Jadi dulu itu ada namanya semacam majelis permusyawaratan iblis lah, istilahnya seperti itu. Raja Iblis mengundang semua pasukannya, mengundang semua anak buahnya untuk kumpul dalam satu majelis untuk rapat lah. Singkat cerita, Raja Iblis mengumpulkan semua tentaranya, semua pasukannya, kemudian Raja Iblis menyampaikan pidato kenegaraannya. Raja Iblis menyampaikan, "Wahai anak buahku, wahai pasukanku, saya ingin memberitahukan satu hal penting," kata Iblis. Pasukannya sudah mulai bingung. Anak buahnya sudah mulai bingung. Kira-kira apa yang mau disampaikan oleh raja ini? Kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Raja Iblis? Kok sampai mengumpulkan kita semuanya? Kata Raja Iblis, bahwasanya kita ini selama ini sudah ditipu oleh Allah. Kita ini diakal-akali oleh Allah. Namanya Raja Iblis, bebas dia mau ngomong apa, terserah. Kita sudah ditipu oleh Allah, kita sudah diakal-akali oleh Allah. Anak buahnya semakin bingung. Para setan-setan semuanya bingung, saling bertanya-tanya, loh, kira-kira kenapa kok seperti ini? Ada satu anak buah bertanya, kok bisa kita ditipu, wahai raja? Apa yang sedang terjadi? Kata anak buahnya. Kata Raja Iblis, bagaimana kita tidak ditipu? Aku dan kalian semuanya oleh Allah diberikan wewenang untuk menjerumuskan manusia. Aku diberikan kebebasan oleh Allah untuk menyesatkan manusia. Aku diberikan kewenangan oleh Allah untuk menggoda manusia, menjerumuskan manusia, menyesatkan manusia.
Tapi, kata Raja Iblis lagi, tapi ketika manusia meminta maaf, ketika manusia memohon ampun kepada Allah, Allah memaafkan, Allah memberikan ampunan. Ketika manusia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, Allah menerima taubatnya manusia. Lalu apa yang kita dapatkan selama ini, kata Raja Iblis? Sia-sia kita bekerja, sia-sia kita menjerumuskan manusia, sia-sia kita menggoda manusia, sia-sia kita menyesatkan manusia, kata Raja Iblis. Akhirnya si para setan-setan ini semuanya bingung. Wah, iya juga ya, kata anak buahnya. Lalu bagaimana ini, Raja? Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Jadi begini, kata Raja Iblis. Makanya saya kumpulkan kalian semuanya adalah untuk memberikan strategi yang baru. New strategi, kata Raja Iblis. Apa strateginya? Mulai sekarang kita menyesatkan manusia, kita menggoda manusia, kita menjerumuskan manusia. Setelah itu kita masukkan, kita tiupkan ke dalam hati manusia perasaan merasa paling benar. Wah, akhirnya pasukannya iblis ini merasa tercerahkan. Oh iya, betul sekali. Kenapa seperti itu, kata Raja Iblis? Karena ketika kita menggoda manusia dan manusia merasa bersalah, kemudian manusia minta maaf kepada Allah, maka pasti Allah akan memaafkan. Sebaliknya, ketika di dalam hati manusia terdapat perasaan, terdapat rasa merasa paling benar, merasa benar dan tidak merasa salah, maka Allah tidak akan memaafkan manusia tersebut. Kenapa? Manusia yang merasa benar tidak akan mau untuk meminta maaf. Subhanallah, pemirsa GR Stories, dan ternyata mungkin itu terjadi hari ini. Itu terjadi saat-saat sekarang ini, di mana manusia banyak sekali, mungkin saya sendiri khususnya, sangat jarang sekali merasa bersalah, sangat jarang sekali merasa berdosa. Yang ada sebaliknya, manusia khususnya saya sendiri sering sekali selalu merasa benar, selalu merasa lebih hebat dari yang lain, selalu merasa lebih benar dari yang lain. Semuanya salah, kita yang benar. Semuanya keliru, hanya kita yang benar. Semuanya buruk, hanya kita yang baik. Na'udzubillah. Perasaan seperti itu, hati yang seperti itu adalah merupakan penyakit yang jauh lebih berbahaya dari penyakit manapun, dari penyakit apapun, dari virus apapun. Maka dari itu saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga berbagi kepada Anda semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari perasaan merasa paling benar sendiri, dijauhkan dari perasaan merasa paling baik sendiri daripada yang lain. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita merasa bersalah khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menambah semangat kita untuk membaca istighfar, untuk bertaubat kepada Allah. Dengan kita merasa bersalah kepada manusia, siapapun itu, mudah-mudahan menjadi jalan kemudahan kita untuk meminta maaf kepada manusia yang lain. Sehingga ketika kita sudah minta maaf kepada manusia, maka manusia akan memaafkan dan tentu Allah juga pasti akan memaafkan. Ketika kita merasa bersalah, merasa berdosa telah melakukan maksiat, kita bisa bertaubat kepada Allah. Kita bisa sujud, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan pintu maaf dan menerima setiap taubat kita semuanya. Amin, Allahumma amin, ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.